Kemudian selanjutnya skill 7 dan 8. Adverbial clause connector. Kita review dulu ya. Review tentang main clause dan sub clause. Yang pertama, main clause tidak ada pembagian. Ya, diingat main clause tidak ada pembagian. Sub clause dibagi menjadi 3. Ada noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Rumusnya main clause yaitu subject verb. Sedangkan sub clause rumusnya ada konektor subject verb. Oke ya, ada konektor dulu sebelum subjek dan verb. Ketika main clause ketemu main clause, maka posisinya tidak bisa dibolak-balik, ya, yaitu subject verb, ya, main clause yang pertama, koma sisi, ya, coordinate connector, baru subject verb lagi, ya, konektornya berupa coordinate connector atau sisi. Nah, ketika main clause ketemu sub clause, maka posisinya kadang bisa dibolak-balik. Oke ya, nah sekarang kita mempelajari tentang main clause ketemu dengan sub clause yang kadang bisa dibolak-balik. Next, adverbial clause, yaitu sub clause yang menerangkan selain noun. Ya, kalau yang sub clause menerangkan noun namanya adjective clause. Kalau sub clause menerangkan selain noun namanya adverbial clause. Apa saja yang bisa diterangkan? Ada banyak ya, di antaranya ada time, cause, condition, contrast, manner, place, dan lain-lain. Nah, kita mengenal bentuk-bentuk konektor. Yang saya sebutkan di sini itu hanya sebagian ya, nggak semuanya. Mungkin masih ada yang belum saya sebutkan. Masih banyak insya Allah ya. Ini contohnya saja. Contoh di sini time connector. Ada after, as long as soon as, dan seterusnya. Kemudian ada cause connector, di sebab akibat gitu ya. Ada as, because, in as much as, now that, since. Di sini as artinya karena, because karena, in as much as karena, now that karena, since karena. Semuanya artinya karena ya. Since di sini bukan sejak ya. Kalau since sejak itu ada pada time connector ya. Di sini ada since yang artinya sejak. Tapi kalau dia masuk ke cause ya, sebab akibat, maka dia artinya karena. Contrast connector ada although, even though, ya meskipun artinya ya. Though, while, whereas, ya whereas sedangkan. Kemudian ada manner connector, contohnya in that, ya dan yang lain. Kemudian ada place connector, ada where, whenever. Oke. Kemudian condition connector ada if, in case, provided, providing, unless, whether. Oke ya, if artinya jika, in case jika, provided jika, providing jika, unless itu artinya jika tidak gitu ya, whether apakah. Oke ya, ini adalah contoh-contoh dari adverbial clause connector. Oke. Next, dalam adverbial clause, jika main clause di depan kalimat, maka tidak ada koma. Perhatikan di sini ya. Jika main clause di depan kalimat, maka tidak ada koma. Tetapi jika sub clause di depan kalimat, maka wajib ada koma pemisah. Oke, ini rumusnya. Subject verb berarti apa? Main clause. Kemudian konektor subject verb, ya berarti sub clause. Ketika subclause di belakang, maka tidak ada koma. Namun ketika subclause-nya di depan, contohnya di sini ya, konektor subject verb di depan,
harus ada koma. Ya, kemudian baru subject verb. Contoh, I will sign the check before you leave. Oke. Before you leave, koma, I will sign the check. Nah, ini ya. Kalau yang pertama, maka subclause-nya di belakang tidak ada koma. Kalau yang kedua, subclause-nya di belakang, di depan, maka ada koma. I will marry you if you love me. Ya, subclause-nya adalah if you love me. Ini subclause-nya, maka tidak ada koma karena di belakang. If you love me, koma, I will marry you. Ya, ini subclause-nya di depan harus ada koma pemisah. Ya, ini kalau kita analisa subject, verb, ini konektor, subject, verb. Nah, ini karena di belakang maka tidak ada koma. Ya. Kemudian ini before you leave. Ya, ini subclause di depan harus ada koma. Oke ya, ini subject, verb. Ingat ya, kalau subject, verb berarti dia main clause. Oke, I will marry you. Oke ya, if you love me. Ya, subclause-nya adalah if you love me. Di belakang tidak ada koma. Kalau dibalik di depan, if you love me, koma. Ya, I will marry you. Oke ya, ini contohnya. Next, example. Blah 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 was late. I missed the appointment. Nah, di sini lihat kita menemukan ada verb, kemudian ada koma, kemudian subject, verb. Ingat ya, ini setelah koma langsung subject verb, nggak seperti yang skill sebelumnya, koma kemudian ada titik-titik, ya, baru subject verb. Kalau yang gerak koma, titik-titik subject verb, maka dipastikan di situ adalah coordinate connector ya, sisi. Tetapi di sini setelah koma langsung subject verb, ya, menunjukkan main clause-nya di belakang. Kalau sudah ketemu main clause, maka yang lain pasti subclause. Oke, berarti subclause-nya di depan. Subclause itu apa? Konektor. Ya, ini berarti main clause ya. Kalau subclause berarti konektor, subject, verb ya. Oke. Ya. Nah, ini betul konektor ya. Berarti di situ adalah subclause. Ada konektornya, kemudian ada subjeknya. Berarti yang mana? Ini hanya subjek saja salah, konektor saja salah, neutrin subjek saja salah. Nah, ini ya, ada konektor, ada subjek, maka ini yang benar. Oke.